salam sejahtera dan selamat siang untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmatnya hari ini dengan keadaan sehat Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami di Aula SMP 1 untuk mengikuti salah satu kegiatan yang baru tahun ini digagas untuk pertama kalinya, yaitu kegiatan parenting. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya, nama saya Cahyo, saya salah satu guru di SMP 1, akan memandu acara ini. Dan yang pertama kali saya mewakili sekolah mengucapkan selamat datang di sekolah kami SMP Negeri 1 di sekolah penggerak angkatan kedua. Selamat datang di sekolah ini, sekolah yang akan jadi rumah kedua untuk putra putri Bapak Ibu. Ini hanya diwawancara Bapak pendidikan kita, bukan saya ini yang menyebut. Karakter anak-anaknya itu dibentuk oleh 3 lingkungan: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ya, bahkan lingkungan pertama kali, lingkungan pendidikan yang pertama kali anak kenal adalah keluarga. Dan penting untuk keluarga dan sekolah menjadi hubungan baik. Agar apa? Agar 3 pilar pendidikan menurut Raja Dewantara, 3 pusat pendidikan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, agar Bapak Ibu tahu tentang kurikulum sekolah kita, makanya hari ini kami hadirkan Pak Haji, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Oke Bapak Ibu ya, nggak usah tegang-tegang ya, Pak Haji baik kok Bapak Ibu ya, dia sering minjemin uang saya, jadi baik saja. Baik, untuk itu waktu dan tempat kami silakan kepada Pak Haji. Mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, sampurasun, guys. Kebetulan saya ada bahasa Sunda Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak tahu. Anak-anak kita sih yang minimal mengenal. Saya memperkenalkan diri, nama saya Rosman Hadi, sering dipanggil Pak Hadi. Saya dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dan dari perjalanan itu Bapak dan Ibu, untuk kurikulum Merdeka sendiri saya baru mengalami 1 tahun ini, 2 tahun jalan dengan ini, karena baru digulirkan tahun kemarin 2022, pelajaran 2022-2023 itu untuk angkatan pertama. Siswanya sekarang sudah kelas 8. Kenapa begitu? Karena kita mengajukan dan lolos ditunjuk oleh kementerian untuk melaksanakan kurikulum Merdeka dengan program salah satunya sekolah penggerak. Di Kabupaten Bekasi ada 23 sekolah penggerak, hampir sebagian besar negeri. Di Kecamatan Setu baru ada 2 Bapak Ibu, SMP Negeri 1 Setu dan SMP Negeri 4 Setu yang menggunakan kurikulum Merdeka yang sudah 2 angkatan. Sedangkan yang lain SMP 2, 3, 5, dan 6 serta 1 atap itu baru melaksanakan tahun ini ya, sama seperti putra-putri Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kurikulum Merdeka yang dipergunakan di SMP Negeri 1 Setu Bekasi itu baru kelas 7 dan kelas 8. Mudah-mudahan di tahun kedua ini kita selalu menyempurnakan, selalu memperbaiki program-program yang sudah dilaksanakan di tahun kemarin. Tahun kemarin kita melaksanakan pertama kurikulum Merdeka, tapi tidak ada program parenting seperti ini. Setelah kita mengkaji, mempelajari, diskusi dengan tim komite pembelajaran dan yang lain-lainnya, ternyata ada kegiatan seperti ini, parenting dengan orang tua. Kita coba, mudah-mudahan ini jadi pembuka
media komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Saya akan menjelaskan karena kami punya PKS bidang kurikulum yang itu bidang kesiswaan yang tadi dan Ibu Mustina Kapini harap waktu dan tempat yang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita dapat berkumpul di ruangan ini di sekolah kita tercinta ini dalam acara kegiatan parenting. Baik Ibu, perkenalkan saya Tina, biasa anak-anak manggil Ibu Tina. Saya analis bidang kesiswaan. Di sini saya tidak banyak memaparkan, hanya memaparkan satu tata tertib. Mohon maaf, saya di sini menjelaskan tata tertib. Apa itu tata tertib? Tata tertib itu adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap siswa. Selanjutnya, tujuannya agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan belajar mengajar akan terlaksana dengan baik. Kenapa ada tata tertib? Harus ada. Kalau tidak ada maka siswanya akan awal-awalan mulai dia. PKS bidang kesiswaan, mudah-mudahan kita dapat bekerja sama ke depannya untuk anak-anak kita mulai lebih baik. Seperti tadi peraturan-peraturan tadi, mohon kalau disampaikan ke anak-anak, kalau kita tidak bekerja sama siapa lagi gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rosman Hadi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Ibu Mustina Kapni Harahap Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, dan Bapak Ibu yang berkenan hadir, yang meninggalkan kegiatan di rumah atau di tempat kerjanya, yang alhamdulillah bisa ada di sini pada hari ini. Diperkenalkan, nama saya Ibu Mas Diani. Kebetulan saya adalah guru BK di kelas 7. Tadi disampaikan sama Pak Antis bahwa di SD kemungkinan, apalagi yang negeri, tidak ada guru BK. Baru ada di SMP. Ada banyak pertanyaan, kenapa di SMP tiba-tiba ada guru BK, kemarin di SD tidak ada. BK sendiri sebenarnya bukan mata pelajaran. Ini adalah bentuk kelayanan kepada putra-putri Bapak Ibu. Ketika di SD, mungkin anak-anak hanya berpikir makan, jajan, main, belajar, itu saja. Tidak ada berpikir yang lain. Ketika di SMP, mungkin kelas 7 belum terlalu terlihat. Tapi nanti mungkin seiring waktu kita akan melihat perkembangan anak-anak. Jadi mau tidak mau kita akan melihat anak kita di masa remaja, tapi bukan yang nakalnya itu. Ini hanya judul saja ya Bapak Ibu ya. Remaja itu sebenarnya masa yang sebenarnya hanya sebentar. Makanya di remaja itu mungkin Bapak Ibu ada yang tahu pengertian remaja Bapak Ibu? Ya, masa puber. Ada lagi yang tahu apa itu masa remaja? Saya biar kelihatan yang di belakang. Masa remaja itu tadi saya sampaikan sebentar karena pengertiannya adalah masa transisi. Transisi itu kalau Bapak Ibu naik pesawat ada transit, itu pasti sebentar, nggak lama, untuk melanjutkan ke tujuan berikutnya. Sama, masa remaja juga adalah masa transisi dari masa anak-anak, karena tujuannya adalah masa dewasa. Cuma, walaupun sebentar, ketika ada kesalahan, itu akan merugi nanti di masa dewasa. Itu butuh kita orang tua dan Bapak Ibu guru di sekolah untuk bagaimana meluruskan anak-anak kita. Jadi ketika di SD tidak ada tuh masalah ngacak lama-lama, mungkin tidak ada. Ketika di SMP baru muncul. Mungkin model kerudung dulu begini aja anak udah seneng, sekarang harus modelnya yang lain. Makanya ada guru BK. Tadi untuk
untuk berikutnya mungkin perlu digambarkan sedikit mengenai tugas dan wewenang wali kelas itu apa saja. Bapak Ibu, kami di sini diamanati anak sebanyak kurang lebih 36 siswa satu kelasnya. Sehingga tahun ini menerima 11 kelas ya. Jadi 36 siswa dengan berbagai macam karakter, berbagai macam asal usul ya dan lain sebagainya. Dan kami berharap mereka juga sudah nyaman dengan kelasnya, dengan temannya begitu ya, sehingga dalam pembelajaran di kelas pun mereka merasa nyaman. Antara lain untuk tugas wali kelas itu adalah kami mendampingi dan membimbing anak Bapak Ibu selama di sekolah. Selama di sekolah berarti Bapak Ibu mempercayakan anak itu kepada kami dari jam 7 sampai jam 2 rata-rata, kecuali hari Kamis pulangnya jam 2.40 ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga menjalin komunikasi yang baik tentunya antara orang tua, siswa dan juga kami guru di sekolah. Kemudian juga kami juga bertugas mendengarkan keluhan, masukan apapun dari anak-anak. Mungkin boleh untuk curhat, boleh mau cerita, boleh mau ngobrol, mau nelfon juga boleh ya. Jadi itu salah satu tugas kami. Kemudian untuk wewenang, kami rasa untuk wewenang itu kami berkaitan dengan di kelas ya. Di antaranya kami mengatur atau membuat struktur organisasi atau kepengurusan di kelas. Di kelas itu supaya anak belajar berorganisasi, mulai dari ketua kelas sampai seksi-seksi banget gitu ya. Nah itu kewenangan kami di antaranya. Biasanya saya kalau ke anak didik saya itu biasanya tidak saya sebagai murid tapi sebagai anak saya ya. Gimana kalau ibu ke anak gitu ya, saya seperti itu ya. Kalau nggak percaya tanya yang dulu gitu ya. Jadi kalau saya itu gitu Bu, jadi bukan sebagai murid tapi sebagai anak saya. Jadi kalau kenapa? Karena saya itu ingin, bukan meskipun ya murid saya, karena saya sudah dianggap anak saya ingin murid saya itu baik, kemudian tingkah laku attitude-nya, kemudian sopan dan sebagainya gitu ya. Sehingga mohon maaf kalau nanti kalau ada apa-apa, saya sering ngomel ibu dan bapak ya. Saya mah Ustaz diomongin sekarang aja, takutnya supaya malu anak saya misalkan gitu ya. Mohon maaf ibu dan bapak, saya ngomel itu bukan berarti anak yang tidak apa-apa ngomelin, enggak gitu ya. Tapi itu ketika ingin saya itu pokoknya ini anak saya itu harus baik. Kemudian mohon kerjasamanya nanti ya ibu dan bapak. Kita itu mempunyai mimpi yang sama ya, mempunyai harapan yang sama bahwa kita ingin mendidik dan menjadikan anak-anak kita itu anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti kepada ibu dan bapak, anak-anak yang soleh dan soleha. Sehingga saya di sini tidak bisa untuk sendiri, jadi harus ada kerjasama dengan ibu dan bapak. Begitu ya, saya barangkali dari jam 7 sampai jam 3 insya Allah lah gitu ya Bu, dan selebihnya ibu dan bapak dulu. Ya Bapak Ibu, tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena sebagian besar sudah disampaikan oleh Ibu Iit dan Bu Nurlela. Saya hanya meminta kerjasama dari Bapak Ibu. Saya di sini sebagai wali kelas 75, saya sebagai orang tua, sebagai ibu dari putra putri Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu mempercayakan putra putrinya bersekolah di sini dengan tujuan yang baik supaya dididik menjadi anak yang cerdas secara akademis, baik secara sikap dan tingkah laku. Untuk itu kita perlu adanya saling percaya. Saya percaya Bapak Ibu mengawasi anak-anak di rumah, dan saya minta Bapak Ibu percayakan putra putrinya untuk kami didik di sini. Tidak hanya sebagai individu yang cerdas akademis saja, tapi juga sikap. Terus terang saya agak terkaget-kaget di tahun ajaran ini, sama seperti Bu Nurlela tahun kemarin yang sudah lulus itu.
kelas saya putri semua, perempuan semua, jumlahnya 36. Dan sekarang campur 18 putra, 18 putri. Kemarin anak-anak perempuan dengan tingkah yang ya anak perempuan lah ya Bu ya, kenakalannya masih sekelas perempuan semua. Jadi biasanya ada yang dandan karena anak-anak kita sudah remaja, sudah mulai kenal make up Bapak Ibu. Apalagi kemarin kan masih sempat masker ya, jadi pakai yang gloss berwarna itu nggak kelihatan ya. Jadi mau ya sekolah melarang putri-putri anak-anak kita yang perempuan memakai make up. Jadi mohon Bapak Ibu yang mengantar putra-putrinya ke sekolah, kalau anak-anaknya bercermin diperhatikan, pakai lipstick enggak nih, pakai maskara enggak nih, karena ada beberapa masih banyak anak-anak kita yang perempuan bermake up. Saya kadang-kadang mau ngerti, kamu mau ke sekolah mau ngapain? Mau belajar, mau cari pacar? Ya ngapain coba dandan? Ya kadang-kadang coba deh, banyak ibu-ibu guru yang tidak bermake up gitu. Masa sih? Bunda sampai rame, kamu rumah kamu gitu ya. Rumahnya kan ada loh Bu yang extension Bu. Benar. Ketika kami panggil orang tuanya, akhirnya apa ibunya udah, habis gimana ya Bu? Nah itu tadi Bu. Ketika orang tua menyerah, kami gimana juga sebagai gurunya di sini. Kalau bapak ibunya aja udah menyerah di rumah, bingung mengendalikan anak, bagaimana dengan kami? Karena kami juga ada aturan-aturan yang ada batasan-batasan yang tidak boleh kami langgar gitu ya. Karena nanti kalau kami agak keras itu kami dilaporin gitu. Komnas anak gitu ya, atau polsek gitu ya, kita juga nggak bisa banyak mengambil tindakan. Jadi kita harus saling percaya, kerjasama. Jadi bapak ibu, kami mohon mengawasi putra-putrinya di rumah, kami mengawasi putra-putri di sekolah. Baik, terima kasih Ibu Suli dan Bu Ella. Jadi itu Bapak Ibu ya, wali kelas putra putri Bapak Ibu. Jarang-jarang mereka ternyata ya. Tapi kalau saya akan merasa tenang, itu artinya marahnya kita diurusin. Ya, kalau mereka marah berarti mereka peduli dengan putra putri kita. Tapi pada intinya saya ingin berpesan bahwa aturan itu selalu sama dari zaman kita sekolah. Zaman kita sekolah ini rambut diwarnain nggak boleh, maka sekarang juga nggak boleh. Jangan sampai anak bapak ibu ke salon rambutnya diwarna pirang, ya ke sekolah dikit-dikit diantar mamanya, enak banget, ya nggak boleh. Ya baju harus dimasukkan, upacara zaman kita juga wajib, sekarang pun wajib, sekarang sama. Itu harus kita jaga. Kalau anak bapak ibu nggak bisa matematik, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris kayak saya itu tugas sulit sebagai guru mata pelajaran. Tetapi menyiapkan anak-anak untuk siap sekolah itu tugas bapak dan ibu. Ya, mohon bantuannya. Biar tugas kami sedikit lebih ringan. Karena 3 pilar ini perlu berjalan secara efektif. Mari kita bangun dengan semangat yang sama, jangan menyerah. Kalau bapak ibu nyerah ngurusin anak-anaknya, berarti saya juga boleh nyerah. Kami sekolah juga boleh nyerah dong, ya Bu ya. Jadi jangan nyerah, ayo tetap semangat. Jaga bapak ibu dan putra putrinya di rumah, beri arahan yang baik. Kami juga akan melakukan hal yang sama, karena kita punya mimpi yang sama. Pengen anak-anak kita berhasil di masa depan. Pasti kita semua bangga. Bahkan si Cahyo walaupun nggak sebut juga akan tetap bangga. Bu Ella nggak sebut namanya oleh putra putri bapak ibu, suatu saat sudah berhasil, kami akan tetap bangga.